Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Hayu Aprilia dari kelas D. NIM saya 18.00003151. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 mengenai bentuk birrul walidain ketika orang tua kita masih hidup. Yang pertama yaitu kita harus berperilaku sopan, santun, dan juga harus berkata-kata lembut ketika sedang berbicara. Kemudian yang kedua yaitu kita harus menaati peraturan atau menaati semua perintah yang diperintahkan oleh orang tua, selama perintah tersebut tidak mengandung unsur dosa. Kemudian yang ketiga yaitu meringankan beban orang tua. Sebagai anak kita harus membantu meringankan beban orang tua ketika orang tua kita sedang kesusahan atau orang tua kita sedang mengerjakan pekerjaan rumah atau hal lain, kita wajib membantunya. Selanjutnya itu bermusyawarah dengan kedua orang tua untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang kita hadapi. Selanjutnya yaitu bentuk birrul walidain ketika orang tua sudah meninggal. Yang pertama, sebagai anak kita wajib mendoakan kedua orang tua agar orang tua kita mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga wajib bersilaturahmi ke kerabat dan teman orang tua kita agar tetap terjaga tali silaturahmi tersebut. Kemudian jika orang tua kita memiliki hutang, kita wajib membayarkannya karena hal tersebut juga merupakan bentuk bakti kita terhadap orang tua. Selanjutnya nomor 2 yaitu pendapat saya mengenai pacaran dan seks pranikah. Jadi selain perbuatan tersebut dilarang oleh Allah, menurut saya perbuatan tersebut merupakan kegiatan yang membuang-buang waktu, tenaga, dan pikiran, dan juga dapat menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, perbuatan tersebut juga tidak menjamin kelak akan berjodoh dan malah membukakan pintu zina dan maksiat. Kemudian jika pendapat saya mengenai ta'aruf, jelas sebaliknya. Karena memang ta'aruf adalah cara yang syar'i yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Jadi nantinya jika kita melakukan ta'aruf, kita juga akan mengetahui tujuan masing-masing. Jadi kita tinggal merencanakan jalan seperti apa yang akan ditempuh nantinya untuk mencapai tujuan masing-masing dan tujuan bersama. Kemudian akhlak remaja. Jadi akhlak remaja yang pertama yaitu menutup aurat. Allah telah memerintahkan bagi perempuan dan laki-laki untuk menutup aurat kita dengan batasan-batasan yang sudah dijelaskan. Jadi menutup aurat pun tidak hanya sekedar mengenakan pakaian-pakaian panjang, tetapi sebagai muslim kita juga harus mengetahui bagaimana caranya menutup aurat. Jadi tidak boleh mengenakan pakaian yang ketat, tidak juga boleh mengenakan pakaian yang transparan agar aurat kita tidak terlihat dari luar atau tembus pandang. Selanjutnya itu menjauhi perbuatan zina. Nah, jadi ketika di dalam agama kita memang tidak dilarang jika perempuan dan laki-laki bergaul bersama, tapi tetap dalam batas yang wajar. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, tidak membuka jalan menuju zina. Jadi pakaian yang dikenakan harus sopan, kemudian juga menjaga tutur kata yang baik dan sebagainya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat Al-Isra dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Akhlak selanjutnya itu kita harus mampu mengontrol diri. Kita harus mampu mengontrol diri, membawa diri kita dalam bergaul, dan kita juga harus memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik. Kemudian ketika kita bergaul, kita harus membawa diri kita, jadi kita harus bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk seperti pergaulan yang bebas dan sebagainya seperti itu, karena juga dapat merusak masa depan. Selanjutnya kita harus mampu bersikap santun dan tidak sombong ketika kita bergaul. Dengan begitu pertemanan kita akan terjalin dengan nyaman, sama-sama nyaman. Jadi
kita tidak boleh saling mencaci maki satu sama lain, jadi tidak akan ada perasaan yang tersinggung, tidak ada yang saling tersinggung. Dan Allah juga tidak menyukai orang-orang yang bersifat sombong. Selanjutnya yaitu akhlak terhadap alam. Yang pertama, sebagai manusia kita harus menjadi pelaku aktif untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Kita juga harus melestarikan lingkungan tersebut. Kemudian untuk menjaga dan memanfaatkan lingkungan tersebut, kita harus berusaha tidak melakukan eksploitasi sumber daya alam yang ada. Jadi sekalipun kita menebang pohon juga harus melakukan tebang pilih, jadi tidak asal dan tidak berlebihan. Kemudian yang kedua, manusia dilarang berbuat kerusakan terhadap lingkungan atau alam. Ya karena memang kita tinggal di alam ini, jadi kita juga harus menjaga kelestarian alam, kita juga harus menjaga keasrian alam yang sudah diciptakan Allah untuk kita tinggal selama di dunia. Kemudian yang ketiga, manusia hendaknya selalu membiasakan diri bersikap ramah terhadap lingkungan atau alam. Allah juga telah berfirman dalam surat Hud ayat 117 yang artinya, dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi selama kita mampu menjaga lingkungan kita, Allah tidak akan membinasakan negeri-negeri tersebut. Kemudian yang keempat yaitu kita harus mampu berpartisipasi dalam program hijau. Program hijau sekarang ada banyak, jadi kita tinggal menyesuaikan kemampuan kita melakukan program hijau yang seperti apa. Ya, jadi beberapa hal yang bisa kita pilih untuk dilakukan yaitu dengan kita memilah-milah sampah untuk dijadikan bahan-bahan sampah-sampah yang organik untuk dijadikan pupuk atau sebagainya. Kemudian kita juga dapat memberlakukan undang-undang untuk pembatasan penggunaan kendaraan bermotor. Kemudian kita juga dapat menggantikan kantong plastik dengan kantong kain, atau sekalipun kita menggunakan kantong plastik, kita dapat menggunakan kantong plastik tersebut sampai rusak. Jadi tidak memakai kantong plastik lagi, jadi menghemat kantong plastik. Cukup sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.